Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi fi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi min ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa min ashabihi min khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliyin ridwanullah alaihim ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa qala aidan Rasulullah kulla dhalalatin finnar. Hakadha fi Sunan Abi Dawud. Jamaah salat subuh Masjid Bustanut Taqwa Muhammadiyah azzakumullah. Qadarullah, Allah mempertemukan kembali pagi ini usai kita menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid kita tercinta ini. Oleh karenanya sudah selayaknya kita memuji Allah di pagi ini dengan zikir pagi kita. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Yang ingin saya sampaikan kesempatan pagi ini adalah pembahasan dengan judul Haqiqatul Insani. Apa itu? Haqiqatul Insan. Hakikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, saya dan panjenengan semua sebagai makhluknya dari jenis manusia. Mungkin ini jarang dibahas. Dan ini dalam pembahasan umum, masyarakat umum sering sebut, terutama mereka-mereka para orang-orang tua kita, menyebut dengan sangkan paraning dumadi. Bahasa Jawa itu. Sangkan itu dari mana? Min aina. Dari mana kita berada? Terus parane nanti mau kemana? Ini nanti kita bahas dalam Haqiqatul Insan. Bahwasanya kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, yang ditiupkan ruh, berikutnya ditaklif, dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat, maka nanti kembalinya ke surganya Allah. Kalau ingkar, nanti ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini sebagai prolog ya. Hadirin azakumullah. Sebagai manusia, kita, saya dan panjenengan harus bermakrifah, memahami diri kita sendiri selaku manusia. Man ana, siapa aku? Ya. Min aina jitu, dari mana aku ini berasal? Kemudian wa madza sa'amal, apa yang akan aku kerjakan? Hidup di dunia yang cuma sekali itu hidup di dunia ini.
Napa wonten mungkin balik neh kan? Tidak ada, cuma sekali. Jadi ketika sekali saja kita salah pilih, maka akan rugi selamanya. Setuju? Ya gitu ya. Dan kalau nanti kita sudah memahami itu, maka kita insya Allah akan bisa memposisikan diri kita ya, di tengah-tengah ada mikrokosmos, makrokosmos dalam bahasa yang lain. Kita bisa memposisikan diri kita di tengah-tengah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam raya yang tergelar luas ini. Kita akan bisa memposisikan diri. Toh hakikatnya kita cuma sebutir debu, bahkan lebih kecil dari debu. Tidak ada semuanya itu. Yang ada adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang diciptakan oleh Allah yang maha luas. Ini kita belum mikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak diperbolehkan untuk memikir-mikir tentang Allah Ta'ala. Kita mikir makhluknya aja kita tidak sampai. Oleh karena itu mari kita bermakrifat dengan diri kita sendiri pagi ini dengan memahami siapa kita manusia. Nah, berikutnya insya Allah akan kita bahas tentang ma'rifatul insan, bermakrifat dengan manusia itu sendiri dengan pembahasan hakikatul insan, hakikat manusia. Semoga kita nanti akan menjadi semakin sadar diri tentang siapa kita. Ayyuhal hadirin, awalan yang pertama yang perlu kita pahami dalam pembahasan ini adalah bahwasanya manusia itu adalah makhlukun min makhlukatillah. Kita itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah dari semua ciptaan Allah yang tergelar di alam raya ini. Kita bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu hasil kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut dengan Allah itu adalah Great Creator, Sang Maha Pencipta. Ya, Sang Maha Pencipta. Ayo hadirin, pertama yang kita pahami, ketika kita ternyata makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensi sebagai makhluk itu berarti kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penciptanya. Suatu produk itu pasti yang diinginkan penciptanya, kreatornya seperti apa. Dan kita manusia juga demikian. Karena kita makhluk, maka kita pertama ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia itu pertama, makhluk itu konsekuensinya, makhluk konsekuensinya yang pertama alal fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ketika lahir di dunia ini, ketika kita kemudian dilahirkan dari rahim ibu kita, sudah melek di dunia ini, bernafas di dunia ini, maka ternyata Allah takdirkan kita itu hidup di atas fitrah. Ma makna fitrah? Apa itu arti fitrah? Ya, nama fitrah? Suci, apalagi? Lurus, apalagi? Nama fitrah? Suci, lurus. Di sini kita dituntun oleh ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Allah ciptakan kita ketika lahir di muka bumi ini langsung dalam kondisi fitrah. Ma makna fitrah? Kita dituntun oleh surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum itu surah urutan ke-30, ayatnya ayat 30 ini angka cantik. Ada yang biasanya ngotak-atik angka, tapi kita tidak ada kaitannya dengan itu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Artinya apa? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus lid-dini hanifa, kepada agama Allah.
fitratullah, maka tetaplah di atas fitrah Allah, allati fattaran nasa 'alaiha, yang mana Allah telah menciptakan manusia sesuai atau menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah atau ciptaan Allah tadi. Zalika dinul qayyim, ya, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas, akan tetapi sebagian besar manusia la ya'lamun, sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Kalau cuma dibaca terjemahnya gini, kita paham enggak? Paham enggak ini? Ya paham sepintas, serang ngerti ra cetha. Mari kita coba kita refer dalam tafsirnya salafun shalihin untuk memahami Al-Quran. Karena dalam memahami Al-Quran kita tidak bisa sendiri, cuma membaca terjemahan terus selesai, tidak bisa. Kemudian kita cocokkan dengan akal kita, tidak bisa. Kenapa? Untuk memahami Al-Quran, Al-Quran menuntun kita tafsirul ayah bil ayah, ayat menafsiri ayat yang lain. Kalau tidak ada tafsirul ayah bil hadis, ayat ditafsiri dengan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang kita dapatkan sebagaimana kita dari guru-guru kita. Guru kita mendapatkannya dari guru-gurunya, gurunya mendapatkannya ke atas sampai sumbernya Rasulullah Muhammad SAW, jelas dari para sahabat. Itulah yang disebut dengan apa? Sanad. Itulah yang disebut dengan sanad. Al-isnadu minad din. Sanad itu sebagian dari agama Islam ini. Kalau orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar hadisnya Rasulullah tanpa sanad, bahwa munqati', terputus. Alhamdulillah kita itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka yang seluruh hidupnya dicurahkan penuh jiddiyah, penuh kegiatan, penuh giat untuk menggali, untuk memahami Al-Quran, sehingga kita tinggal membacanya saja. Ini saya nukil dari salah satu tafsir. Maksudnya fa'akim wajhaka itu artinya apa? Hadapkanlah dengan lurus wajahmu. Qala Muqatil, berkata Muqatil, akhlis dinaka al-Islam, murnikanlah agamamu itu Islam saja. Maksudnya fa'akim wajhaka, luruskanlah pandanganmu, tidak kita menghadap kiblat ya, tapi artinya di sini adalah apa? Hadapkanlah, murnikanlah dalam beragama. Agamamu itu hanya Islam. Fa'akhlis dinaka, ya, al-Islam lid-din, dan itu masih ada keterangannya. Jadi murnikanlah dalam berislam itu lid-dini, atau apa? Lid-dini maksudnya din di sini lid tauhidi. Kamu berislam, memahami syariat Islam, memahami Al-Quran, memahami sunnahnya Rasulullah, memahami asarnya para sahabat, untuk apa? Untuk mengokohkan ketauhidan yang ada di dalam diri kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, ya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Dimashqi, berkata Abu Sulaiman ad-Dimashqi, istaqim bidinika nahwal jihadil lati wajjahakallahu ilaiha. Ya, ini sebutkan istaqim, istiqomahlah, luruslah. Semacam kita itu menghadap, tidak saming-amingu. Dalam bahasa Jawa, ojo mangro tinggal, lurus untuk agamanya Allah. Agama apa? Agama tauhid. Lidini hanifa makna al-hanif alladhi yamilu ila syai' wa la yarji'u anhu. Yang dimaksud hanif itu kadang rono ya serono ora minggu maneh. Artinya lurus, enggak noleh-noleh. Terus Islam ya Islam, habis tauhid ya tauhid. Jangan mikir yang lain-lain. Ini konsekuensinya.
fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha. Ma makna fitrah? Ittabi fitratallah. Ma fitratallah? Dalam tafsir disebutkan di sini, kita baca fitrahnya Allah itu adalah al-Islam. Fitrahnya Allah apa? Islam. Seluruh manusia yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi sudah muslim. Saya dan panjenengan semua dulu ketika lahir dari rahim ibu muslim. Semua manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kendaki lahir dalam kondisi muslim. Artinya apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didukung oleh pemahaman sunnah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak manusia, setiap bayi yang lahir, walaupun kedua orang tuanya, kakek moyangnya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bayi yang lahir itu suci, fitrah, bertauhid, muslim menurut keyakinan Islam. Kenapa? Karena mungkin mungkin ada keyakinan dalam keyakinan yang lain, dalam agama yang lain, ketika manusia itu lahir sudah tertaklif, terbebani dosa warisan dari nenek moyangnya sejak Adam alaihissalam sampai orang tuanya. Wonten apa berarti dengan dosa waris. Warisan waktu dosa misalkan. Kalau mungkin ada seperti itu, Islam steril dari itu semua. Steril dari itu semua. Setiap kita ini ahli tauhid. Wong dulu ketika berada di rahim ibu, Allah persaksikan kepada kita, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Bisa dipahami ya? Fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha. Jadi manusia ini dari surah Ar-Rum ayat 30, surah ke-30 ayat 30 ini menjelaskan bahwa kita lahir dalam kondisi muslim sebetulnya. Ya. Tapi nanti lingkungannya, biahnya, miliunya yang akan menyebabkan orang tadi kemudian tetap istiqomah dalam Islam dan ketauhidannya, atau terwarnai, tercelup, tersibghah dengan keyakinan yang ada di sekitarnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa'abawahu fa'abawaihi yuhawidanihi ay yunasranihi ay yumajisanihi. Kalau kita ya Jawa membuat Jawa kan bisa. Karena Jawa itu juga ada etikot, ada keyakinan. Bisa dipahami ya? Ya sendiri lahir dalam kondisi sudah bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggal bapak ibunya nanti mencetak dia, membentuk dia. Kalau sudah tidak punya ayah ibu, ya lingkungannya yang akan mendidik dia jadi apa? Setuju? Setuju? Saya kemarin dari hadis ini benar-benar saya yakini karena saya mengalami, dan almarhum abah saya sama ibu saya yang sekarang masih hidup itu pernah kemudian berseloroh. Saya kan sekarang ikut jenengan berada dalam rumah besar Persyarikatan Muhammadiyah misalkan, padahal ayah saya tidak berada di Muhammadiyah. Tapi ketika kecil saya itu pernah disekolahkan di TK Aba Aisyah Bustanul Atfal. Ketika dulu saya bersinggungan, saya sering Jumatan di masjid kita di sana di Asasi Takwa itu. Ya ibu saya malah guyu sih. Salahku dewi di tak sekolah nang Aba we. Sampai dadi apa itu, jadi kadernya Mbah Mahmudi ya nggak salah. Kenapa? Karena tak sekolah nerono, aku dewe sih keliru. Kalau untuk ukuran beliau seperti itu. Jadi sejak kecil anak kita itu finumuwidhinihi, ketika tumbuh kembang otaknya, di masa-masa pertumbuhan emas otaknya itu, mari kita tanamkan kepadanya tauhid. Mari kita tanamkan kepadanya Al-Quran. Mari kita tanamkan kepadanya
pokok-pokok akidah al-islamiyah as-sahihah al-asalah yang asli, yang nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami fitrah. Saya dulu pernah baca suatu peristiwa dan itu juga menggegerkan waktu itu, tapi entah validitasnya kalau sekarang sudah nggak ada bukti otentiknya. Waktu saya dulu masih SMA, itu saya membaca kisah. Karena dulu ada negara yang namanya USSR, kenapa? Tasik keringan betul, ada negara USSR, kenapa? United Soviet US Socialist Republic, satu negara komunis yang usianya cuma 70 tahun. Soviet. Anak-anak sekarang nggak tahu Soviet. Kalau saya masih tahu Soviet, karena saya termasuk yang mengalami ada negeri yang namanya Soviet itu. Dulu ada Amerika Serikat dan Soviet atau Uni Soviet, Soviet Union. Dan Soviet itu seperti sekarang Korea Utara, korup, mereka komunis. La yu'minu biwujudillahi aslan, mereka tidak mempercayai eksistensi Allah. Yang namanya mulhid, ateis, dan sosialis. Sehingga semua tentaranya dididik untuk tidak percaya adanya Tuhan. Walaupun negeri-negeri Balkan itu dulunya ada negeri Muslim, sampai sekarang Rusia itu seperti Chechnya, itu kan Muslim. Walaupun mereka pasukan Rusia tapi Muslim. Termasuk Uzbekistan dulu kan pecahan dari Uni Soviet. Di sanalah Uzbek itu. Di sanalah para ulama termasuk Imam Bukhari dari Bukhares. Itu ada. Waktu mereka masih melatih tentaranya, ada tentara wanita yang diterjunkan dari helikopter. Tapi ternyata ketika terjun itu payungnya tidak mengembang, sehingga sebelum jatuh mati yang terekam, terdengar dan di syuting di kamera itu, karena ada mungkin semacam ini alat rekam seperti itu. Allahu Akbar. Dari mana dia dapatkan? Dari kecil dia tidak pernah dididik untuk kenal Allah, tapi sebelum mati dia mengucapkan Allahu Akbar, karena fitrah. Kita sendiri kalau dalam kondisi tidak ada yang dalam kondisi yang genting, kondisi yang eksidentil, darurat, tidak ada yang memungkinkan manusia yang lain bisa menolong, yang kita ingat siapa coba? Ingat siapa? Allah. Fa'idha raqibu fil fulk, ketika mereka naik perahu berada di tengah samudra badai, manusia satu yang lainnya juga bingung, nggak bisa nolong satu sama lain, itu pasti ingat Allah. Fayadhkurullah. Kita kok naik pesawat terbang masih lancar-lancar, turbulensi itu pasti ingat Allah, itu yakin itu. Inilah yang disebut dengan fitrah, Pak. Fitrah. Ya. Kita tambahin dalam hadis riwayat Iyad bin Himar, ala uhaddithukum bima hadasyani Allah fil kitab anna Allah khalaqa Adam wa banihi hunafa'a muslimin. Maka aku katakan kepadamu, aku kabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam wa banihi, dan anak keturunannya hunafa'a, hanif, lurus, muslim. Wa atahumul mal halalan la harama fihi, dan diberikan rezeki yang halal, tidak haram baginya di dalamnya. Faj'alu mimma atahullahu halalan wa haraman, manusialah sendiri yang kemudian menjadikan pemberian Allah yang halalan thayyiban itu kemudian menjadi haram. Karena apa? Ada tipu daya iblis lah, syaitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini ja'altu, manusia itu disebutkan semuanya itu hunafa'a fajtalathum syaitan,
dan syaitan yang kemudian membisikin jadi manusia menjadi tidak fitrah lagi. Masya Allah, bisa dipahami? Sebagian ulama juga ada yang menyatakan kata fitrah di sini Islam, ada yang lain, tapi yang kita pakai takrif jumhur bahwa yulatu alal fitrah itu yulatu alal Islam. Bisa dipahami ya? Kita makhluk oleh Allah dikehendaki berada dalam kondisi fitrah. Tinggal tugas kita menjaga kefitrahan kita, ketauhidan kita itu sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia itu adalah makhluknya Allah, konsekuensinya Allah menghendaki manusia terlahir dalam kondisi fitrah. Terus kita manut. Kita jaga fitrah kita itu. Nah, yang kedua, ini yang tidak bisa kita lepaskan. Karena kita itu makhluk, selain kita diciptakan dalam kondisi fitrah, suci, beragama Islam, bertauhid tadi, tapi juga diiringi Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan kita di dunia ini dalam keadaan dhaif. Napa dhaif? Dhaif napa? Ad-dhaifu diddul quwwati. Yang dimaksud dhaif itu lawan dari kuat. Berarti apa? Lemah. Kita diciptakan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nanti dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, yang dimaksud dhaif di sini lebih cenderung terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya sendiri. Godaan atau keinginannya yang bertentangan dengan fitrahnya tadi. Kalau keinginan kita yang sesuai dengan fitrah, yes oke. Tapi keinginan yang bertentangan dengan tauhid, keinginan yang sifatnya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kita dinyatakan lemah, beda dengan makhluk Allah yang namanya malaikat. Yang mana tidak ada bagi yang namanya malaikat itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, karena manusia diberikan dua pilihan, akhirnya mengikuti keinginan nafsunya itu nanti yang menjadi lemah, menandakan kita makhluk yang lemah. Kadang-kadang kita memiliki azm, apa azm? Fa'idha sadaqal azmu waduha sabir, itu pepatah atau mutiara kata bahasa Arab. Fa'idha, jika sadaqal azmu, tekad kita kuat, waduha sabir, jalan itu pasti ada. Apa itu? Azm, tekad. Kadang kita memiliki tekad untuk melakukan sesuatu yang sifatnya kebaikan, keimanan, menjaga ketauhidan, tapi kadang-kadang kita juga terpapar penyakit lemah keimanan dan kesabaran. Gimana bagi? Ada yang merasa tidak pernah imannya itu melemah? Nggak ada kan? Ada yang merasa senantiasa sabar? Betul-betul, nah ada, kita semua terjangkiti ini semua karena kita apa? Manusia. Nah, Masya Allah. Selain itu, ayyuhal hadirun, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik. Physically kita itu weak. Nah, saya kira weakness, kelemahan. Memiliki kelemahan secara fisik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebijakan, ya, perintah-perintahnya serta larangannya itu dengan memandang kelemahan, keterbatasan fisik kita selaku manusia, sehingga nanti semua perintah Allah itu kalau kita sadari dalam syariat Islam ini amat memanusiakan manusia, karena kita manusia itu makhluk yang lemah secara fisik. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta larangan Allah, ketika manusia itu terjadi kesulitan atau ada uzur syar'i di sana untuk melaksanakannya, maka hukum yang awalnya itu terlarang bisa menjadi boleh dengan kadar tertentu. Perintah yang harusnya genap itu bisa ditawar dengan dikurangi. Ya. Jadi dari sini
Kita bisa memahami dalam surah An-Nisa ayat 28, kita diciptakan Allah dalam kondisi dhaif. Sehingga ada ayat surah An-Nisa ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki agar engkau itu diperingan. Ringan apanya? Syariat Allah itu kita lakukan itu bisa, Pak. Karena syariat Allah itu berlaku di seluruh muka bumi, maka tidak ada tawaran bagi kita. Kalau kita di sini contoh ya, contoh. Kita sebelum sholat harus wudhu dulu tuh. La yaqbalullah sholatan biduni tahurin. Allah tidak menerima sholat kecuali seorang itu suci dulu, suci dari atas, baik besar maupun kecil. Di antaranya dengan wudhu. Wudhu itu dengan air atau dengan minyak? Air. Ketika tidak terdapat air, kita ganti wudhu, keringanannya dengan apa? Dengan debu, dengan tanah yang baik, tanah yang tidak mengandung najasa. Sha'idan thayyiba, fatayammamu sha'idan thayyiba, fa in la tajidil ma'a fatayammamu sha'idan thayyiba. Lek Blitar kaya kula jenengan sedaya ini air melimpah, Pak. Air melimpah. Tapi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang di situ tidak memiliki sungai, tidak memiliki laut, tidak memiliki danau seperti daerah Timur Tengah, di daerah Afrika, nah, seperti ada negara namanya, kalau kita buka sekarang di peta, Chad di Afrika, itu tidak punya pantai di tengah-tengah gurun. Berarti ya tayamum, mengandalkan tayamum. Jangan pengen tayamum nomor pengen tayamum nomor mas sakit. Nah, termasuk nanti kalau sakit kita boleh tidak wudhu dengan tayamum. Nanti ada kita wudhu itu termasuk yang terakhir kan membasuh kaki sampai mata kaki kita mungkin. Tapi ketika kita dalam kondisi dingin seperti ini, syariat mengajarkan kepada kita. Saat ini dingin apa betul? Dingin, Pak. Dingin. Beberapa waktu yang lalu saya dari Pucung Sari sana menuju ke Masjid At-Taqwa untuk kuliah subuh seperti ini. Saya kan berangkat setengah 4 dari rumah. Rasanya kayak serulup. Seperti berendam di dalam air. Dingin, Pak. Nah, kalau kondisi seperti ini kita ada keringanan, ada rukhsah untuk mashul khuffain istiwal. Jadi kita wudhu dulu dalam kondisi suci, kemudian kita pakai kaos kaki atau sandal atau sepatu. Nanti ketika kita wudhu lagi, tidak usah basuh kaki, cuma diusap saja bagian atas kaki kita. Pernah melakukan apa dereng? Keringanan itu. Kenapa? Karena orang kalau mau ke kamar mandi nganyes itu kakinya atau tangannya ya, kakinya. Islam itu tahu kondisi kita. Allah amat maha tahu dengan kondisi kita sehingga ada syariat seperti ini. Ya, yuridullah ayyukhaffifa ankum, diringankan. Maksudnya diringankan itu apa? At-takhfif, keringanan di sini tashilut taklifi, dimudahkannya beban syariat. Perintah-perintah yang wajib itu nanti bisa ditawar, tapi kondisi-kondisi darurat. Au izalatu ba'dhihi, atau bahkan meninggalkan sebagiannya. Seperti sholat, kita melakukan perjalanan kan masakoh, ya, safar. Sholat zuhur sama asar kita perjalanan siang hari, maka syariat memberikan keringanan bagi kita untuk menjamak sholat kita, bahkan memotongnya dari 4 rakaat rubaiyatan menjadi thunaiyatan, menjadi 2 rakaat saja, qashar. Dan itu nanti bisa digabung di awal maupun di akhir, jamak taqdim maupun jamak takhir. Ringan toh? Ringan. Jangan kemudian sekarang ada dalih, bos,
Sekarang kan masjid banyak, musola di tepi jalan itu ndak lekang bertebaran, ndak usah kita itu apa itu jamak kosor, sini situ aja kosor, ndak usah mubazir masjid, jangan gitu. Ini syariat, kita ambil keringanan yang Allah berikan mereka, ambil, jangan sombong. Bisa dipahami? Qala Ibnu Jarir wal makna yuridu ay yuyassira lakum bi'iznihi bin nikahil fatayatil mu'minat liman lam yastati' tulan li khurrah wa fil muradi fil insani sarastu aqwal. Ini yuyassirani yang dari tafsir atau bari tidak saya baca, tapi langsung saya bacakan pada jenengan. Wa fil muradi bidu'fi, dan maksud dari manusia diciptakan dalam kondisi lemah itu apa? Maka ini ada 3 pengertian saya baca di dalam tafsir Zadul Masir li Ibnil Jauzi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia tercipta dalam kondisi lemah itu maksudnya lemah apanya? 3 pemahaman. Yang pertama, ahadua, lemah dalam hal apanya? Annahu ad-du'fu fi aslil khalqah, kita itu lemah dari sisi penciptaannya. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain diciptakan oleh Allah, ada yang dari cahaya, ada yang dari api, tapi kita diciptakan dari apa? Mimma immahin, dari apa? Air yang hina. Asal-asal kita itu berupa air yang hina, ditawan nanti wong gila Pak, jijik, ya enggak? Tapi makhluk Allah yang lain tercipta tidak dari itu. Dengan malaikat, kita yakin dalam keimanan iman Islam kita tercipta dari cahaya, dari nur. Jin tercipta dari api. Ya, kalau cahaya kan seperti kita diterangi oleh nur, oleh cahaya lampu misbah, nur misbah, atau daul misbah kalau lampunya itu panas. Kita tidak merasa jijik kita terpapar sinar. Kalau manusia terpapar air yang dakalnya sebagai manusia, jijik Pak. Sehingga dari awal pun lemah itu, maka ya lemah dalam fisik kita. Ya, yang kedua, fil asli khalqah, qala al-Hasan, berkata Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah Muhammad SAW, huwa annahu khuliqa min ma'in mahin. Kita hanya lemah secara fisik karena kita cuma tercipta dari air yang hina, yaitu air mani. Sehingga kita kalah dengan makhluk Allah yang lain. Ketika lahir manusia, lahir procot itu sudah bisa berjalan atau belum? Belum. Kita punya kambing, ketika cempe itu lahir, beberapa menit sudah berusaha untuk berdiri, tekar-tekar rasanya sudah berdiri dan jalan menyusu ke induknya. Itu cempe, kambing yang biasa kita makan. Kita anggap makhluk yang lemah, ternyata untuk urusan penciptaan kita kalah sama kambing. Saya lanjutkan sebentar ya. Ini sudah tip, ini saya lanjutkan sebentar. Kemudian dibandingkan dengan ayam saja, DOC, day of chicken, ayam pecah telur 1 hari itu ketika dia menetas, tidak tahu induknya, ayahnya siapa, itu kan kalau jenengan kasih pardok langsung nudul banyu ya bisa terus ngombe, survive deh, survive, jajal bayi dijarne, sandingnya dicepai susu formula sama apa, bisa ngombe dewe, jauh bisa, tangan semut mana? Bisanya juga apa? Menangis manusia. Gini apa gini? Iya, itu. Yang kedua, kelemahan dimaksud di sini dalam tafsir Zadul Masir adalah annahu qillatu sabri anin nisa. Sesungguhnya manusia itu amat sedikit kesabarannya terhadap wanita. Mulai jenengan dari ujung sana, semua kita laki-laki, ibu-ibunya tidak ada tadi, semua laki-laki, sampai Pak Sahid, termasuk saya. Siapa yang artinya itu benar-benar bisa sabar menghadapi istrinya? Ingin tahu saya?
Semuanya. Rasulullah saja Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha itu juga cemburu, Pak. Ketika Rasulullah sedang berada di rumahnya Aisyah untuk jatahnya bermalam Aisyah menerima tamu, dikirim jenang sama Ummul Mukminin yang lain, dibagiin ditampek sama Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa? Karena laki-laki itu pada tabiatnya, pada fitrahnya itu suka wanita, sehingga zuyyina linnasi hubbu syahwati minal mal dulu atau minan nisa dulu? Minan nisa. Ribet Mas Yudi, masuk enggak? semuanya ini kita sabarnya itu pasti kurang, pasti mesti ngalah, mesti kalah karo istrinya. Qillatus sabri, ya, qillatus sabri anin nisa. Rasulullah pun bersabda, inna dunya halwatun khadra, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, menggoda, warnanya menggoda, rasanya manis. Tapi dari dunia ini yang kamu perlu hati-hati, wattaqun nisa, wattaqun nisa, wattaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Nanti semua tokoh yang besar itu di sampingnya pasti ada wanita, dan runtuhnya seorang tokoh besar biasanya juga karena wanita, kurang kesabaran. Berikutnya yang ketiga, annahu du'ful azmi an qahril hawa. Wa hadza qala Zujat wa Ibnu Kaisan. Ini terakhir untuk menjelaskan bahwa kita itu lemah, diciptakan dalam kondisi lemah itu. Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, telah mengeluarkan kalian, termasuk saya dan panjenengan, min, dari butun, jaku batnur, batnani butun, dari perut, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu ketika lahir, bayi usia 1 hari itu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Ada yang ketika lahir langsung pinter? Ada enggak dari kita? Tidak ada. La ta'lamuna syai'an, sungguh kalian tidak memahami sesuatu pun. Kemudian waja'ala lakum, Allah kemudian menciptakan untukmu, menjadikan bagimu as-sam'a, pendengaran. Jadi setelah diteliti, diriset, bayi itu yang berfungsi dari panca inderanya itu yang pertama adalah pendengarannya. Dan sesungguhnya ketika berada dalam rahim itu bisa mendengar. Sehingga kan ada terapi bagi mereka-mereka yang non-muslim itu biasanya kalau anak itu masih dalam kandungan biar tumbuh kembang secara psikologisnya baik, itu biasa diperdengarkan musik-musik klasik, Mozart, Beethoven, dan lain sebagainya. Kalau kita didengarkan apa? Ayatul Quran. Kenapa? Sesungguhnya mendengar. Dan ada reaksi, mancal-mancal, dan lain. Pendengarnya dulu. Bayi itu yang aktif pendengarnya dulu daripada penglihatannya. Baru disusul al-absar, pandangan matanya. Matanya kemudian menjadi aktif, bisa melihat, mendeteksi apa yang ada di sekitarnya, bisa mensensor. Bayi yang lahir sekarang karena gizi baik, jadi sudah tidak ada stunting lagi. Itu bayi yang lahir rata-rata kan sudah melek. Tapi itu kalau kita deteksi korneanya ini sudah berfungsi, belum berfungsi, belum bisa melihat, belum nyambung, sarafnya belum wujud,
baru pendengaran, baru afidah, baru hatinya. Ketika hati berfungsi, maka akhirnya zihin atau semuanya itu anggota badannya berfungsi dan akhirnya merekam satu demi satu mahalau apa yang ada di sekitarnya dan menjadi ilmu dan menjadi tahu. Saya dan panjenengan semua ini tidak sama waktunya ketika pertama kali merasa hidup di dunia. Pak Said masih ingat ketika awal yang diingat dulu waktu kecil nopo masih kelingan, mesti ada kalau kita ingat-ingat terus memori kita pasti muncul. Saya itu pernah saya ingat-ingat kalau saya itu ketika saya memutolaah tafsir ini, ketika yang saya ingat pertama kali dulu itu saya mengingat itu saya digendong ibu saya pakai kain panjang berwarna merah, kemudian ibu saya mengaduk susu di gelas seperti ini di teras. Pertama kali memori saya ingat. Ya kita mesti punya beda-beda. Itulah kita mulai aktif, mulai on apa? Pendengaran, penglihatan sama hati kita. Maksudnya apa toh? Summa dzakara ta'ala minnatahu ala ibadihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita anugerahnya yang terbesar bagi para hamba-hambanya termasuk saya dan panjenengan. Fi ikhrajihi iyyahum min butuni ummahatihim, ketika proses keluarnya dia, lahirnya dia dari perut ibunya yang mana layak lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu pun. Tsumma ba'da hadza yarzuquhum ta'ala as-sam'a, lalu setelah lahir baru Allah proses memberikan keaktifan pada pendengarannya, apa namanya, organ pendengarannya, indera pendengarannya, yaitu telinganya. Alladzi bihi yudrikuna al-aswat, yang mana dengan pendengarnya dia bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Wal absar, lalu setelah pendengaran itu aktif baru yang diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya. Allati yahussuna al-mar'iyat, yang dengan matanya yang sudah aktif bisa melihat mangdor pemandangan di sekitarnya. Kalau dalam kondisi normal tidak buta warna, bisa mengenali semua warna yang ada di sekitar, spektrum warna yang ada di sekitarnya. Wal afidah, afidah itu artinya apa? Hati di sini, al-uqul, akal. Ya, alati markazu al-qalbu ala sahih, yang mana akal itu pusatnya sebenarnya dalam hati, di jantung kita ini, bukan di sini di otak. Fahallahu qulubun la yaqiluna biha. Berapa banyak manusia yang memiliki hati, memiliki jantung, tapi tidak berpikir dengan jantungnya. Kenapa kok tidak la yaqiluna bidhihniha, dengan otaknya? Ya karena disebut dalam tafsir ya allati markazu al-qalb ala sahih wa qila ad-dimagh, ada yang menyatakan fuad itu nanti otak, dimag itu otak. Wal aql bi yumazzizu bainal asya'i daruha wa nafi'ah, yang mana akal lah yang akan bisa membedakan yang manfaat atau mudarat. Bisa dipahami ya? Jadi ternyata kita berangsur-angsur ini kita masih awal memahami sangkan paraning itu nanti sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pernah mendapatkan materi ini? Ini nanti berlanjut. Kita memang hina, tapi manusia selain makhluk yang alal fitrah dhaif ya, nanti juga juhal. Kita itu bodoh, Pak. Bodohnya apa? Bukan kita akan membodohkan diri kita sendiri, tapi Allah memberikan keterangan dalam Al-Quran seperti itu. Ya, Allah memberikan keterangan seperti itu. Innahu kana zaluman jahula, zalim jahil lagi. Nanti kita bahas ke depan. Bisa dipahami ya? Ini masih prolog guys. Suwi ya. Karena apa? Kita ngajinya serius. Kita baca Al-Quran, kita baca tafsirnya, kita baca sunnah Rasulullah, kita baca sarahnya sunnahnya Rasulullah. Karena hadis itu juga ada sarahnya, Pak. Orang yang mau hadis sampai dia paham. Sahihul Bukhari itu ada cara Quran tafsirnya itu adalah Fathul Bari. Nggak mampu kita karena secara mutaradifat perbedaan bahasa saja kita tidak paham. Ya. Sahih Muslim ada Syarhun Nawawi ala Muslim. Belum memahami hadis yang ngagih sarah napa belum ya? Mari kita tutup
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tafadhol.